yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar ya? Mas Budi, yuk kita pimpin teman-teman untuk berdoa dulu. Mbak Juwita, coba Mbak Juwita lihat teman apakah sudah masuk semuanya Mbak Juwita? Sudah Bapak, sudah masuk semuanya Pak. Mas Sabin, mengapa disebut merah putih Mas? Karena warnanya merah dan putih, Pak. Ya, kira-kira mempunyai makna enggak ya? Warna merah dan putih itu. Punya Pak. Merahnya berani, Pak. Merah. Berani artinya suci, Pak. Iya, pintar sekali. Berarti merah itu berarti berani dan putih berani Suci. suci. Mbak Triwati, ayo, coba siapa yang mencari bendera merah putih pertama kali? Fatmawati, Pak. Oh iya, pintar sekali ya, Ibu Fatmawati. Iya, bagus anak-anak, ingat ya mengenai simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu bendera merah. Hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, biar lebih semangat, ayo kita bersama-sama melantunkan lagu bangsa kita yaitu lagu Indonesia. Ya. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan berdoa, siswa dapat menunjukkan sikap syukur dalam persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan hikmat. 2. Ya, ada yang tanyakan anak-anak? Kenapa kita harus bersatu, Pak? Iya, Pak Budi, Mas Budi bertanya, kenapa kita harus bersatu? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kita harus bersatu? Karena kalau tidak bersatu nanti bangsa kita bisa tercerai-berai dan dijajah kembali sama bangsa lain, Pak, kayak dulu. Dengan bersatu itu bisa memudahkan pekerjaan, Pak. Betul sekali ya, dengan bersatu kita bisa mempermudah pekerjaan ya. Pekerjaan yang semula susah menjadi mudah. Ya, itulah pentingnya persatuan dan kesatuan. Mengapa kita harus bersatu? Kemudian ya, anak-anak perhatikan video ini. Bapak akan menampilkan sebuah video, anak-anak coba cermati kegiatan apa ini. Nanti Pak akan memberikan pertanyaan. Ya. Iya. Anak-anak coba cermati, ini video apa? Sambatan, Pak. Gotong royong, Pak. Orang bangun rumah, Pak. Bangun rumah. Ada banyak orang, Pak. Oh iya, ada banyak orang. Iya. Kalau istilah Jawanya sambatan ya, Pak, tuh. Oh iya, betul sekali kan. Kalau di Jawa ini namanya sambaran. Sekali gitu ya. Ya, anak-anak. Bapak akan tanya ya. Ya, Ayo, Pak. Mas Sobirin, apa yang Ya, sedang Pak. dilakukan dalam video tersebut? Ayo. Orang membantu membangun rumah, Pak. Oh iya, betul sekali. Mas Agung, ayo. Gimana kegiatan tersebut dilakukan? Di desa, Pak. Sana, Pak. Desa, kalau Bisa, Pak. ya, adanya di desa. Iya. Mbak Zul, kemudian Mbak Zul, mereka mengapa mereka membangun sama-sama, Mbak? Kenapa kemudian? Ayo. Kali membantu biar pekerjaannya cepat selesai, Pak. Ya. Kira-kira apa manfaat gotong royong ya? Ya, biar ringan, Pak, bangun. Kan kalau sendiri bangun rumah kecapean, tapi kalau ada banyak yang bantu
kan malah cepet, Pak. Kerjaan yang susah menjadi ringan, kerjaan yang lama menjadi cepat. Itu manfaat gotong royong. Ya, anak-anak, coba perhatikan. Tadi kita sudah belajar menganalisis tentang video tadi ya, mengenai kegiatan gotong royong yang ada di pedesaan. Kemudian anak-anak buka bukunya ya. Anak-anak buka buku siswanya halaman 120 ya, tentang mengenai mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Anak-anak, coba kita baca ya. Iya, Pak. Sudah dibuka semuanya anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum ya? Coba, Mas Rudi, baca. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh persatuan dalam Indonesia merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Bagus, ya. Dilanjutkan, Triwati. Mbak Triwati, ayo dilanjutkan bacanya. Iya, Pak. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas kita bersama. Indonesia harus selalu berseutuhan wilayah NKRI. Ya, stop ya, anak-anak perhatikan ya. Tadi sudah dibacakan sama teman-teman kalian bahwa penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Semua warga kita, penduduk Indonesia beragam ya, dari suku bangsanya, dari bahasanya, dari agamanya, semua berbeda. Nah, menjaga keutuhan negara Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu untuk menggunakan keutuhan wilayah NKRI. Lanjutnya, Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. ya, yaitu usaha-usaha kita untuk menjaga keutuhan NKRI. Yuk Mas Hasan, teruskan Mas Hasan contoh-contohnya. Kemudian anak-anak berkumpul ya, anak-anak membentuk kelompok seperti yang sudah dibentuk kelompok kemarin melalui WA group ya. Ada tiga kelompok pertama yaitu kelompok harimau, kelompok kedua kelompok gajah, dan kelompok tiga kelompok singa. Siapa ya? Mana Bapak cek dulu ya kesiapan kelompok harimau. Ayo mana harimau? Harimau. Siapa? Oh ya siap. Pak Agung, Mas Agung, Mbak Nyariato, Ya, Pak. ya kelompok harimau. Kemudian kelompok gajah ada Mas Budi, Juliska, Atila. Ayo mana? Halo. Pak, iya, Ayo semangat ya, semangat. semangat, Pak. Ya, semangat, Pak. Semangat, Pak. Kelompok tiga. Ya, ada Mak Agung, Ruwasi, dan Wahyu. Ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Ya, Mas Agung kok ada. nanti anak-anak akan berdiskusi ya, diskusi kelompok mengerjakan LAPD 1 mengenai apa ya? Tugas kalian adalah membuat pikiran dengan mencari informasi penting dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Ya, Mengapa Pak. persatuan penting untuk kesejahteraan masyarakat? Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, kita sudah belajar mengenai efektif itu apa itu kalimat efektif ya. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan. Nah, itu ya kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kemudian
Kosakata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu ada ciri-cirinya. Anak-anak sudah dikirimi materinya, sudah dibaca tadi malam ya. Sekarang anak mengerjakan ya, kan mengerjakan LKP 1, lembar kerja 1 secara kelompok ya. Anak membuat dari peta pikiran ya mengenai isi teks atau informasi mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak sudah siap? Siap, Pak. Ayo kelompok harimau semuanya siap. Siap. Ya, Pak. Siap, Pak. Yuk, sekarang kita diskusi tersebut. Ya, sudah siap ya? Waktunya dimulai 10 menit. Anak mengerjakan melalui grup. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah selesai anak-anak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Kelompok harimau sudah. Sudah. Kelompok gajah sudah. Sudah, Pak. Kelompok singa sudah. Sudah, Pak. Baiklah, sekarang anak-anak per kelompok nanti akan maju, akan membacakan hasil diskusinya ya di depan teman-teman kalian semua ya. Kelompok bagaimana hasil pekerjaannya? Mau coba? Ya sekali, betul sekali ya. Itu mengapa persatuan dan kesatuan Ya, penting untuk kesejahteraan ya. Apa? Misalkan kegiatan apa dari bacaan tadi, dari hasil presentasi teman-teman kalian dari kelompok harimau? Sudah bagus, Pak. Sangat bagus, Pak. Ya, itu aspek-aspek informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan. Kemudian, sekarang waktunya ice breaking ya. Anak-anak kita akan bertepuk tangan dengan judul tepuk PPK dan salam PPK. Ya, pintar sekali ya. Itu tepuk PPK. Karakter yang harus ditanamkan pada anak-anak. Pak akan menampilkan sebuah video ya. Ayo coba perhatikan. Itu video apa? Kegiatan apa? Orang. Halaman, Pak. Iya. Menyapu menggunakan apa? Sapu lidi, Pak. Iya, sapu lidi. Anak-anak, kemarin Bapak sudah menyuruh anak membawa. Bagaimana kelompok gajah bisakah menyapu dengan sapu lidi? Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Masa begini? Sapunya tuh, ujinya patah, Pak. Cuma satu. Anak akan mengadakan kerja yang kedua ya. Kita akan melakukan kegiatan membuat buku mini ya. Anak-anak melanjutkan diskusi lagi di kelompoknya, mencari kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan serta manfaatnya. Kegiatan tersebut digambar dalam sebuah buku mini beserta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Anak-anak siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Sekarang kita tunjukkan kelompok singa hasil pekerjaannya ya. Kegiatan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Gotong royong tadi, Pak. Ya, contohnya gotong royong. Kemudian Membangun rumah. menjenguk teman yang sakit, ya. Kesimpulannya, kata persatuan dan kesatuan memiliki arti yang berbeda, yaitu persatuan yang bermakna utuh atau tidak terpecah-pecah. Oke. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal ya. Bapak sudah mengirimkan soal di Google Form, di WA Group ya, untuk mengerjakan evaluasi dari pelajaran yang sudah kita nanti tadi ya. Masa sudah mengerjakan ya. Kemudian untuk besok ya, berikan menunjukkan latihan efektif dan suasana apa dengan ya. Ya, anak-anak dipimpin ya yang sesuai orang jamunya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, cuci tangan. Sebelum Bapak mengakhiri, marilah kita berdoa dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.